Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul EGP Kudus Mau. Setelah menjalani kehidupan sedemikian jauh, saya pun mulai belajar. Kadang dalam hidup tidak penting siapa yang benar dan siapa yang salah. Meski kita berhasil menjelaskan atau mempertahankan pendapat kita yang benar, tidak berarti pihak lain bersedia menerimanya. Jika saya bereaksi, itu tidak akan mengubah apapun. Tidak akan membuat orang tiba-tiba mengasihi dan menghormati saya. Juga tidak akan secara ajaib mengubah pikiran mereka. Kadang-kadang lebih baik membiarkan hal-hal menjadi seperti apa adanya. Membiarkan orang pergi, tidak berjuang untuk menyelesaikan permasalahan, tidak minta penjelasan, tidak mengejar jawaban, dan tidak mengharapkan orang untuk memahami dari mana diri kita berasal. Sesungguhnya, setiap orang sibuk dengan permasalahan hidup dan hidup masing-masing. Tidak ada orang yang punya waktu untuk memikirkan diri kita sebegitunya. Jadi, mandirilah. Bangun hubungan pribadi yang erat dan intim dengan Tuhan. Dialah satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai dan siap menolong, serta memberi saran serta arahan. Jika saja kita memberinya akses. Karena setiap kita memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Ada hal-hal yang hanya bisa diselesaikan ketika buah sudah waktunya masak, bisa dinikmati dan dipetik. Manis rasanya. Saat kita memaksa, menolong agar kepompong dibuka sebelum waktunya, justru lahirlah kupu-kupu yang cacat. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada pula waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan ke dalam hati kita, kata Raja Salomo. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian hikmat Raja Salomo. Saya perlahan-lahan belajar bahwa hidup lebih baik dijalani dengan tidak memusatkannya pada apa yang terjadi di sekitar kita dan memusatkannya pada apa yang terjadi di dalam diri kita. Semakin kita berani mempercayakan diri kepada Tuhan dan mengizinkannya menata dan memimpin kehidupan kita, ternyata hidup semakin mudah, sederhana, dan enteng. Ada hal-hal yang tidak dipahami. Ya sudah, serahkan padanya. Allah mengasihi kita, seolah-olah kita satu-satunya orang di dunia ini. Begitu spesial, personal, Dia yang mengatur apa yang terbaik bagi kita. Kan memang buntu Bu Yeni, gak ada jalan keluar. Masa gak boleh mikirin, protes seorang teman. Meski dipikirin, tidak mengubah keadaan bukan? Justru makin stres. Terus bagaimana? EGP Kudus aja, emang gue pikirin.
Mengutip istilah teman saya Bu Liberty Ciomas. Wih, saya suka nih. Alkisah Ben-Hadad Raja Aram mengepung Samaria. Menyebabkan kelaparan hebat, harga makanan melambung. Seorang ibu mengadukan kejadian tragis kepada raja. Ia terpaksa memasak anaknya untuk dimakan demi bertahan hidup. Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan. Kelangkaan pangan di Samaria akan berakhir esok hari. Seorang perwira ragu akan nubuat ini, dan Elisa menubuatkan dia akan melihatnya, tetapi tidak akan menikmatinya. 4 orang kusta karena kelaparan memutuskan untuk pergi ke perkemahan Aram. Sesampainya di sana, mereka mendapati perkemahan kosong. Ternyata Tuhan telah membuat tentara Aram melarikan diri karena mendengar suara kereta dan derap kaki ribuan pasukan tentara yang besar. Wow, supernatural ini, padahal nggak ada siapapun. Para penderita kusta makan, mengumpulkan harta, lalu memberitahukan kabar ini ke istana raja. Keesokan harinya, seperti yang dikatakan Elisa, harga bahan pangan turun drastis di Samaria. Namun perwira yang ragu itu diinjak-injak rakyat dan mati sebelum sempat menikmati kelimpahan itu. Inilah bukti Allah punya sejuta cara yang tak terpikirkan untuk menolong kita. Daripada stres mikir, lebih baik percaya saja. Only believe dan buktikan hasilnya. Setuju? Percayalah bahwa terobosanmu akan datang. Teruslah bertahan, terus berharap, dan terus percaya. Quote dari Joyce Meyer. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.